warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriin santriat yang telah menjawab salam. Semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, selalu disehatkan zahir batinnya dengan kesehatan yang barokah, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Putra putrinya semoga oleh Allah dijadikan putra putri yang salih dan salihah, yang beriman kuat, berakhlak mulia, berilmu, manfaat, berguna bagi agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih semangat ya? Belum pada ngantuk ya? Abong banyak tekis penutupan. Sekali lagi mohon dijawab salamnya dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Karena salam ini adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Assalam ismun min asma'illah fa'absu bainakum. Salam adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salam. Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala aydan aqramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya.
Yang saya hormati segenap para wali santri, para orang tua santri Pondok Pesantren Al-Amin Kampung Cibedung, RT 04 RW 02 Desa Cibarusa Jaya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, juga seluruh pengurus Pondok Pesantren, baik OPA maupun OPI. OPA ini kepanjangannya Organisasi Pondok Pesantren Putra. Kalau OPI, Organisasi Pondok Pesantren Putri. Juga segenap asatidz yang alhamdulillah mereka belum bisa hadir. Sebenarnya para asatidz yang ada di Pondok Pesantren ini ada 6 orang. Pertama saya sendiri, Saifuddin Al-Qarduni. Yang kedua Ustadz Anggi Suryadi. Yang ketiga Ustadz Muhammad Salman Fatahillah. Yang keempat Ustadz Muhammad Hidayah dari Sukamakmur, jauh. Jadi kalau beliau kalau mengajar kesini dari Sukamakmur, jauh, tapi nggak naik pesawat sih. Yang keberapa tuh? 4 ya. Yang kelima istri saya sendiri, Umi Iko. Kemudian yang keenam siapa? Oh iya, Ustadz Nur Fatoni. Beliau juga jauh dari Jawa, tapi sekarang tinggal di Rindam. Bapak Ibu segenap santrin santriat Ponpes Al-Amin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidakumullah. Insyaallah dalam pertemuan taklim kita yang ketiga ini, izinkan Al-Fakir ingin membaca kitab fikih. Kitab fikih dengan referensi menggunakan kitab Fathul Mu'in. Akan kita mulai dari bab sholat, bab menerangkan tentang sholat. Namun sebelumnya Al-Fakir selaku pimpinan Ponpes terlebih dahulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa ala hudurikum jami'an fi hadzal majlis. Al-Fakir mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua santri, wali santri yang berkenan hadir pada hari ini, yang berkenan menyempatkan dirinya untuk bisa hadir di dalam kesibukannya, namun tetap menyempatkan hadir program taklim bulanan wali santri. Mudah-mudahan program taklim bulanan para wali santri ini berjalan lancar, nggak ada gangguan, nggak ada halangan, dan mudah-mudahan kedepannya bertambah maju, bertambah banyak. Walaupun masih ada orang tua yang belum bisa hadir, mungkin oleh karena satu hal dan lain kesibukannya. Kita doakan yang belum bisa hadir, semoga oleh Allah diberikan pertolongan, digerakkan hatinya, digerakkan kedua telapak kakinya untuk bisa hadir ngaji seminggu sekali, semata-mata mengharap ridho Allah. Di samping juga memberikan stimulus, orang tua memberikan stimulus, memberikan rangsangan, memberikan motivasi kepada anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Ya, kalau umpama mau diomongkan, seakan-akan orang tua itu ngomong begini kepada anak-anaknya, nak, kamu ngaji yang benar ya, nak, kamu ngaji yang sungguh-sungguh ya. Bapak aja sudah tua, sudah punya itu anak masih mau ngaji, masa kamu masih muda nggak mau ngaji? Seakan-akan begitu, betul nggak kira-kira? Cuma nggak diomongkan saja. Nah, kalau bapaknya rajin ngaji, insya Allah anaknya rajin ngaji. Kan ada pepatah mengatakan bapaknya kalong, anaknya kampret. Apa tuh? Ada yang tahu? Pepatah mengatakan bapaknya kalong, anaknya kampret. Apa tuh kepanjangannya? Kalau bapaknya tukang nyolong, ada kemungkinan anaknya tukang nyolong. Jadi anak itu bagaimana pendidikan orang tua? Kalau orang tuanya memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik kepada anak-anaknya, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik.
Insya ini para orang tua hari ini memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya kelak menjadi anak yang baik pula. Insya jangan berharap kita punya anak soleh tapi orang tuanya nggak soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Fa'idza marartum bi riyadil jannah farta'u bihi." Apabila kalian lewat, kalian sedang berjalan, sedang lewat, kemudian kalian melihat ada sekumpulan orang-orang Islam sedang berkumpul, sedang duduk di majelis ilmu. Kata beliau, "Farta'u bihi," maka singgahlah kamu di majelis ilmu itu. Yang notabene kita sedang lewat aja, lihat ada pengajian, kita disuruh mampir, disuruh hadir di pengajian itu. Apalagi ini sudah jelas jadwalnya ya. Jadwalnya sebulan sekali, udah jelas, berarti kita udah tahu. Sebenarnya nggak usah dikasih tahu lagi, tapi nggak apa-apa, sekedar mengingatkan ya. Saya kirim undangan di grup wali santri, ya sekedar mengingatkan. Padahal bapak-bapak ibu udah tahu kalau sebulan sekali di sini ada program taklim wali santri, sekalian nengok nah sekalian membereskan tentang administrasi baik uang makannya maupun uang infaknya. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah, untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kedua telapak kakinya menempuh suatu jalan, di dalam hatinya ada niat untuk menuntut ilmu agama, untuk ngaji, untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di pengajian, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, kata beliau, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi sebenarnya orang yang melangkahkan kedua telapak kakinya untuk hadir di majelis ilmu, untuk ngaji, semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, semata-mata menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, mengharap kepada Allah, hakikatnya orang tersebut sedang melangkahkan kedua telapak kakinya menuju surganya Allah. Makanya majelis ilmu ini oleh Nabi disebut Raudhatul Jannah. Nabi kita, Bu, Bapak, ya sejenak kita konsen aja dulu ya. Sejenak kita fokus mendengarkan tausiah. Karena memang kita niatnya mau ngaji. Nanti ngobrolnya di pending dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol setelah acara beres. Silakan ngobrol sepuas-puasnya sampai jam 1 malam nggak apa-apa. Sekarang kita khususkan waktu untuk menuntut ilmu. Baik. Supaya dapat pahala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan, man kana fi thalabil ilmi kana fil jannatu fi thalabihi. Barang siapa yang mencari ilmu agama, sebenarnya surga sedang mencari ia. Kita kan ingin masuk surga, sementara kita belum tahu jalan ke surga lewat mana. Kalau kita mau ke Surabaya, enggak tahu jalannya, enggak tahu rutenya, mungkin kita nyasar. Di akhirat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Kita ingin ke surga dan kita belum pernah ke sana. Perjalanan begitu jauh, nggak tahu jalannya. Jangan-jangan kita nyasar ke neraka nanti. Nauzubillah min. Nah, kalau kita ingin ke surga, sementara kita belum tahu jalan ke surga mana, lewat mana, nggak tahu, maka yuk kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Allah akan tunjukkan kita jalan menuju ke surga. Bahkan surga yang nyari kita, bukan kita mencari surga, tapi surga mencari kita.
Juga luar biasa keuntungan orang yang duduk di majelis ilmu, dicari sama surga. Bahkan kata Nabi, man kharaja di thalabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat di dalam hati mencari ilmu agama semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka orang tersebut berada di jalan yang diridhai oleh Allah sampai ia pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Idza ja'al maut li thalabil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa sahih. Apabila kematian datang merenggut nyawanya orang yang sedang mencari ilmu, kemudian dia mati, maka matilah dia sebagai mati orang yang mati sahih. Luar biasa. Ini kalau saya buka fadilah, keuntungan duduk di majelis ilmu banyak sekali. Banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mohon izin, mohon ridhonya untuk membaca kitab Fathul Mu'in Babus Sholat, bab tentang sholat, beberapa baris aja dulu. Jadi kita ngereyeh sedikit-sedikit aja ngajinya. Babus sholat utawi ikilah iku bab ngertelakeun sholat. Ia utawi pengertian sholat syar'an mungguh syarah, mungguh hukum agama, iku aqwalun piro-piro ucapan, wa af'alun lan piro-piro padamelan, mahsusatun kang den tangtuaken, muftatahatun kang den buka bitakbiri dengan takbiratul ihram, muhtatamatun dan den tutup bitaslim kalawan salam. Nah, ini pengertian sholat menurut hukum agama. Alhamdulillah kita sholat tiap hari 17 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jumlah jamnya jadi 17 rakaat. Dalam 17 rakaat jumlah sujudnya ada berapa coba? Pernah ngitung nggak? Dalam 17 rakaat jumlah sujudnya ada berapa? Pernah ngitung nggak? Yuk kita hitung sebentar. Kalau sujud 2 rakaat berarti sujudnya 4. Karena setiap satu rakaat wajib sujud 2 kali. Setiap 1 rakaat wajib sujudnya 2 kali. Kalau sujud subuh 2 rakaat berarti sujudnya 4. Kalau zuhur 4 rakaat berarti sujudnya 8. Asar 4 rakaat berarti sujudnya 8. Maghrib 3 rakaat berarti sujudnya 6. Isya 4 rakaat berarti sujud 8. Berarti 4 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 8 berapa jumlahnya? 34. Itulah sujud yang diwajibkan sehari semalam bagi setiap orang Islam yang mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, tidak boleh meninggalkan sehari semalam sujud sebanyak 34 kali di dalam salat fardu 5 waktu. Kan sujud itu macam-macam. Ada sujud yang hukumnya wajib, yaitu sujud di dalam sholat 5 waktu. Ada sujud yang hukumnya sunnah di dalam sholat, yaitu sujud tilawah ketika imam baca surat sajdah. Baik imam maupun makmum disunahkan sujud tilawah. Itu hukumnya sunnah tapi ada di dalam sholat. Ada sujud syukur, hukumnya sunnah tapi dilakukan di luar sholat. Ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan uang banyak, kita langsung sujud. Itu sujud syukur namanya. Iblis pernah mengatakan, sebenarnya aku diperintahkan bersujud oleh Allah kepada Allah, namun aku nggak mau, enggan, maka aku dijadikan ahli neraka. Jadi orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah di dalam sholat fardu 5 waktu, mereka adalah penghuni neraka, akan menjadi teman-teman iblis di dalam neraka. Ini siapa yang mengatakan? Iblis sendiri pernah mengatakan ketika iblis ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu iblis sedang berdiri di pintu masjid. Kemudian dari posisi belakang Nabi Muhammad mau masuk masjid. Iblis sampai kaget, ditepuk ininya, apa ininya? Bahunya. Ditepuk bahunya dari belakang oleh Nabi Muhammad. Iblis kaget. Kok iblis kaget juga ya? Oh ternyata yang kaget bukan kita aja, iblis juga kaget ya. Ternyata iblis kaget juga iblis. Takut iblisnya. Kemudian Nabi Muhammad saat itu bertanya, ya iblis,
Hei iblis. Tapi mata saya nggak sambil lihat. Nggak sambil lihat itu kagak ya. Saya bilang ini mata sono. Ya iblis, kam rofiqauka finnar. Kata Nabi Muhammad, hei iblis, ada berapa golongan dari umatku yang nanti di akhirat akan menjadi teman-teman kamu di neraka. Iblis menjawab, asharatu nafarin, ada 10 golongan. Jadi Bapak Ibu, santri santriat, di akhirat nanti ada 10 golongan yang akan menjadi teman-teman iblis di neraka untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Di antara 10 golongan adalah al-mutahawanuna bis-shalah, orang-orang Islam yang bermalas-malasan mengerjakan sholat, orang-orang Islam yang selalu melalaikan sholat, orang-orang Islam yang menganggap enteng, menganggap remeh terhadap perintah sholat, itu akan menjadi teman iblis di neraka. Naudzubillah min. Ini bukan kata saya, kata iblis sendiri. Kalau nggak percaya, tanya aja ke iblisnya. Cari sendiri iblisnya. Begitu jawaban iblis ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pengertian sholat itu ada 2 macam. Ada pengertian sholat secara etimologi, secara lugos, secara bahasa. Secara bahasa, sholat itu mengandung arti doa. Secara bahasa. Tapi ini pengertian sholat secara bahasa jangan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, nggak boleh. Kamu udah sholat belum? Udah. Kapan aku nggak lihat kamu sholat? Tadi berdoa di rumah. Nah, ini salah pengertian. Walaupun secara bahasa sholat artinya doa, tapi tidak setiap doa adalah sholat. Setiap sholat pasti doa. Karena di dalam sholat pasti ada doa. Contohnya, mana? Ketika kita duduk di antara 2 sujud, kita baca apa coba? Baca doa. Gimana doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'ani. Itu doa. Setiap sholat pasti doa, tapi tidak setiap doa disebut sholat. Nggak bisa. Ini saya berdoa nih, ya Allah, panjangkanlah umurku dengan umur yang panjang sekali ya Allah. Orang-orang lain, manusia lain sudah pada mati semua, tinggal aku sendirian ya Allah. Tapi bagaimana ya Allah ketika aku mati, gak ada yang mandiin, gak ada yang mengkafani, gak ada yang menguburkan, karena yang lain udah mati semua ya Allah. Nah ini sholat bukan ya? Sholat bukan? Bukan doa. Jadi secara bahasa sholat artinya doa, tapi tidak setiap doa bisa disebut sholat. Setiap sholat pasti doa. Nah, yang harus kita implementasikan, kita realisasikan, kita aplikasikan, kita terjemahkan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah pengertian sholat menurut hukum agama. Tadi sudah saya baca, pengertian sholat menurut hukum agama adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Sholat itu adalah bacaan-bacaan seperti Allahu Akbar, kemudian baca doa kita Allah Akbar kabiro dan seterusnya sampai wa ana minal muslim. Kemudian kita baca Fatihah, kemudian setelah Fatihah kita baca surat dan seterusnya, baca tasbih di dalam ruku, baca tasbih di dalam sujud, baca doa ketika duduk di antara sujud dan seterusnya. Itu bacaan-bacaan. Wa af'alun dan perbuatan-perbuatan seperti ngangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud yang keduanya berdiri, itu perbuatan-perbuatan. Jadi sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan muftatahatun yang dibuka atau dimulai dengan takbir Allahu Akbar, muftatamatun bitaslim, dan diakhiri ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu kalau salam di dalam sholat, ini ibu yang mana nih? Apa yang begini nih? Ini ada 3 pilihan bu. Ibu yang mana nih? Yang ibu praktekkan. Kalau ibu ngucapin salam di dalam sholat, ini ada tiga contoh nih. Yang ibu pakai yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru nengok. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bu, nengok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kedua. Ibu yang mana kira-kira ini? Ibu ada di mana nih? Ada di pertama, kedua, apa ketiga nih? Yang ketiga. Yang ketiga nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu di mana biasanya? Jujur aja, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini yang ibu pakai aja, yang ibu pakai sehari-hari. Ibu ada di mana aja? Di pertama. Yang lain? Di kedua. Tiga. Nah, yang betul yang ketiga. Jadi salam juga nggak asal salam, ada ilmunya. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini diterangkan, disunahkan. Kalau disunahkan berarti kalau dikerjakan dapat pahala. Disunahkan manakala kita mengucapkan salam di dalam sholat, itu posisi wajah kita, posisi muka kita masih menghadap ke arah kiblat. Ucapkan assalamualaikum. Nah, begitu nengok ke kanan jangan kosong, diisi lagi warahmatullahi wabarakatuh, sehingga semuanya terisi. Cuma disunahkan mulai mengucapkan salamnya, posisi wajah kita masih menghadap ke arah kiblat. Jadi begini prakteknya, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada yang kosong, ke depan terisi, ke kanan keisi, nanti ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Nah setelah itu kita disunahkan mengusap muka sambil membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal jannah. Itu juga baca nggak ibu? Enggak. Saya tahu jawabannya karena nggak hafal kan. Nah para bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Nah nggak usah banyak-banyak. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang perkara atau amalan atau perbuatan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat, akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, akan diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat, bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan ibadah haji kita, bukan ibadah umroh kita, bukan baca Quran kita, bukan amalan-amalan yang lainnya. Akan tetapi amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba tidak lain tidak bukan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, awal ma yunjaru fihi min amalin abdi sholat, fa'in kubilat minhu nudiro bima baqiya min amali, wa illam tuqbal minhu lam yunjar fi syai'in min amali. Kata Nabi, amalan yang paling pertama kali akan diperiksa, akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat 5 waktu. Apabila sholat 5 waktunya diterima oleh Allah, maka barulah amalan-amalan yang lainnya, maka barulah ibadah-ibadah yang lainnya, maka barulah kebaikan-kebaikan yang lainnya yang telah dikerjakannya selama hidupnya di alam dunia baru akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Kalau sholatnya diterima. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, sholat kita oleh Allah ditolak di hari kiamat, maka amalan-amalan yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia itu tidak akan diperiksa, berarti dianggap sia-sia dan nggak akan diberikan pahalanya. Berarti sholat ini menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lainnya bergantung kepada sholat, terhadap diperiksa atau tidaknya amal kebaikan yang lainnya bergantung kepada sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan as-sholatu ruhul amal, sholat itu ruhnya amal, sholat itu nyawanya amal. Bu, ibu bisa melihat saya. Kenapa? Ibu bisa melihat saya kenapa? Matanya normal. Tapi kalau ibunya nggak ada nyawanya bisa melihat saya nggak? Kita bisa melihat, bisa bergerak, bisa bicara, bisa berjalan karena kita masih hidup. Coba diambil ruhnya oleh Allah, matanya masih ada, bisa melihat nggak? Kakinya masih ada, bisa berjalan nggak? Lihat tuh mayit,
perhatikan mayit. Ketika kita takziah kepada orang yang mayit, itu mayit matanya masih ada, tapi nggak bisa melihat. Lisannya masih ada, tapi nggak bisa bicara. Telinganya masih ada, tapi nggak bisa mendengar. Kakinya masih ada, tapi nggak bisa berjalan karena nggak ada nyawanya. Nah, sholat ini nyawanya amal. Maksudnya apa? Amal ibadah kita yang lainnya, kebaikan kita yang lainnya, amal soleh kita yang lainnya yang kita kerjakan, itu akan bernilai, dihargai oleh Allah kalau sholatnya tidak ditinggal. Ibu melakukan kebaikan, bapak melakukan kebaikan, bapak melakukan kebaikan kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada sahabat. Kita melakukan kebaikan dari, katakanlah dari jam 4:30 sampai zuhur. Banyak kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi kalau kita nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, itu kebaikannya nggak ada semuanya di hadapan Allah. Nauzubillah min. As-sholatu wi'aul amal. Sholat itu wadahnya amal. Bu, ini apa bu? Piring. Di atas piring ada apa? Ada buah pisang, ada buah salak, ada buah jeruk, ada buah anggur. Ini kalau umpama piringnya bolong, kira-kira ini buah-buahan ada di piring nggak? Kemana tuh? Molos ke bawah, pada jatuh. Nah, kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, kalau sholatnya nggak dikerjakan, itu ibarat kita memasukkan air ke dalam botol, tapi botolnya bolong bawahnya. Jadi sia sih, rugi nggak? Rugi. Nauzubillah min. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Allah, perintahlah keluargamu, suruhlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai bapaknya rajin sholat, ibunya rajin sholat, tapi anaknya enggak sholat, diantepin baik, dibiarkan saja, enggak disuruh sholat. Orang tua yang seperti ini nanti di hari kiamat akan diseret oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min. Dalam hal ini bapak sebagai kepala keluarga, bapak sebagai kepala rumah tangga, wajib memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Yuk, terakhir kita baca sholawat, baca syair tentang sholat. Siap. Tim Ben Kepret, Ben Tabok, siap. Yang terakhir. Jadi saya simpulkan dulu ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang pengertian sholat. Pengertian sholat ada dua macam. Ada pengertian sholat menurut bahasa yaitu doa, dan ada pengertian sholat menurut hukum agama yaitu bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itulah sholat. Yuk kita sama-sama bersolawat dan melantunkan syair tentang sholat. Yuk bareng-bareng. Sholli wa sallim
jangan begini Bu, ini terakhir banget ya, terakhir banget. Asli sholataka yuslilakallahu hayatan, perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kalau kita kehidupannya kurang baik, ingin diperbaiki oleh Allah, ya kita perbaiki sholat kita, insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah dalam berbagai aspek kehidupan kita, ekonomi, keluarga, anak akan diperbaiki oleh Allah kalau kita mau memperbaiki sholat kita, insya Allah. Kemudian yang kedua ada keterangan mengatakan Sallu waro al imam qabla antu sallu amamal imam. Artinya begini Bu, Pak, sholatlah kalian di belakang imam. Sebelum akhirnya nanti pasti satu saat kamu akan disolatkan di depan imam. Ada enggak orang yang disolatkan di depan imam? Ada enggak? Siapa dia? Mayit, jenazah. Pasti satu saat kita mau tidak mau, setuju nggak setuju, terpaksa nggak terpaksa, siap atau belum siap bekalnya. Apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, apapun warna kulit kita, kita pasti akan disolatkan di depan imam. Makanya shollu qabla antu shollu. Ayo sholat sebelum kita disolatkan. Ta'alamu qabla an ta'alam. Ayo ngaji sebelum kita diajikan. Tasodaku qabla antu sodaku. Bersodakolah sebelum kalian disodakohi oleh keluarga kalian setelah kalian meninggal dunia. Yang jelas kita semuanya hidup dalam dunia oleh Allah dikasih kesempatan untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri semuanya deh, tanpa disebutkan satu persatunya, mohon maaf, mudah-mudahan istiqomah bisa hadir setiap bulan di program taklim rutin para wali santri di Pondok Pesantren Al-Amin. Kalau bisa ibu bapak ajak tetangganya ke sini, ajak tetangganya, biar kita ramekan pengajian di sini. Insya Allah. Semakin banyak ibu ngajak orang, semakin banyak pahala yang ibu dapatkan. Jadi kalau ibu ngaji sendirian, ya pahalanya dapat sendiri dari pahala ibu sendiri yang ngaji. Tapi kalau ibu ngaji bawa ajakan 5 orang, maka ibu dapat pahala tambahan ngaji dari 5 orang tersebut. Di samping kita dapat pahala kita sendiri ngaji, juga dapat pahala tambahan dari 5 orang yang kita ajak ngaji. Tapi tidak mengurangi sedikit pun pahala ngaji mereka. Tetap pahala ngaji mereka utuh. Cuma kita dapat pahala tambahan dari mereka. Jadi ayo kita sama-sama ya untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, insya Allah. Demikian yang bisa aku sampaikan. Insya Allah nanti pembahasan kita patungnya akan dilanjut awal bulan November ya. Jadi hari ini merupakan pengajian pertemuan yang ketiga ya. Yang pertama awal bulan Agustus ya. Yang kedua awal bulan September. Nah sekarang awal bulan Oktober. Jadi kita udah ngaji 3 kali. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para waliullah. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri pengajian kita setiap hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah Rabbal Astagfirullah
Demikian, mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Ada Allah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.